Yang ingin ditanyakan Pak Ustadz terkait tentang sholat lagi nih Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz kalau sholat kita tentunya kadang tidak khusyuk, kadang melihat memandang ke kiri dan ke kanan, ini kalau sah, apa niatnya itu di mana khusyuknya pertama untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun manusia kadang suka tidak konsentrasi Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Kita sholat lagi Pak Ustadz. Jadi begini, kalau terkait khusyuk dengan tidak khusyuk, pertama diterima atau tidaknya sholat itu tidak mensyaratkan harus khusyuk. Artinya tidak khusyuk pun tetap diterima oleh Allah, tidak batal ya. Tetapi hikmah dari sholat itu gagal. Tujuannya sama dengan begini, untuk diterima atau tidaknya sekolah tidak mensyaratkan pintar. Tapi kalau sekolahnya tidak serius, ya walaupun lulus tak dapat ilmu juga, ya, kira-kira begitu. Khusyuk ini kan bahasa agama, kalau bahasa kitanya serius, fokus seperti itu. Jadi saya ingin menjawab pertanyaan Pak Afif tadi, bahwa khusyuk dengan tidak itu tidak menjadi syarat atau rukun sahnya sholat. Tetapi target dari sholat bahwa mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, mampu meningkatkan keimanan, membuat hati kita damai, itu jadi gagal. Nah sekarang bagaimana cara sholat yang khusyuk sebenarnya? Maka saya sarankan ada 3. 1, sholatlah dalam kondisi kita tidak menuntut pekerjaan buru-buru. Contoh, emak-emak nak sholat tapi goreng telur dulu. Begitu telur dimasukkan dalam wajan, kata emak-emak nih, saya kira 5 menit lagi masak, saya sholat dulu. Itu tak akan terpikir itu, mikir telur saja. Jadi lihat dulu, kalau ada pakaian yang kira-kira menjelang hujan sedang dijemur, turunkan dulu. Seperti itu intinya. Sholat jangan dalam kondisi buru-buru. Memang kita maklumi juga repot. Kawan-kawan kita yang kerja di PT diberi waktu istirahat misalnya setengah jam, ya. Disitulah waktu sholat, disitulah untuk makan. Memang agak repot khususnya. Jadi situasi di sini juga yang saya maksudkan adalah bahwa jangan ada bunyi-bunyian lain. Misalnya sholat di tengah mall, ya, kira-kira agak susah khusyuk ketika ada musik segala macam. Maka sholatlah dalam situasi hening. Maka lebih bagus seperti itu. Itu 1 ya, situasi dan kondisinya. Yang kedua, supaya sholat khusyuk ya, pastikan kita akan ingat kematian. Jadi kalau kita misalnya sholat masih ingat mobil, misalnya jabatan, nyalon ini, nyalon ya, susah khusyuknya itu. Jadi sholatlah kamu seakan-akan mati besok. Nah itu insya Allah khusyuk. Kalau sholat itu terbayang di depan kita ada kuburan, ada jenazah dan segala macam, insya Allah akan khusyuk. Tapi kalau kita sholat masih memikirkan macam-macam, memang repot. Itulah ibaratnya kalau kuda dokar ya, istilahnya harus pakai kacamata supaya tidak lihat kiri kanan. Kenapa kita diajarkan dalam sholat itu melihat sejadah di depan mata kita persis, supaya kita tidak melihat kiri kanan. Bukan berarti ketika melihat kiri kanan sholatnya batal, tidak ya. Yang penting badannya tidak bergerak, tetapi itu tidak sempurna saja. Jadi jawaban saya, Pak, sholatnya tetap diterima, tetapi target dari sholat itu gagal. Saya kira itu.